Shalom sahabat aku dan dia. Saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah Allah yang memberi kemerdekaan. Doa saya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab bahwa keadaan manusia sesudah jatuh dalam dosa berada dalam tawanan dosa. Manusia menjadi budak dosa yang akan membawa kepada kebinasaan. Allah yang menciptakan manusia tentu tidak menghendaki umat ciptaannya binasa. Maka Allah merancangkan pembebasan melalui anaknya yang tunggal yang datang ke dunia menjadi manusia. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak Allah yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, telah datang untuk membebaskan umat manusia dari hukuman dosa dengan kematiannya. Kematiannya adalah kurban penebusan. Darah yang tercurah seperti darah anak domba yang tidak bercacat cela. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Selain itu, melalui kematian Kristus di kayu salib, orang Kristen tidak hanya telah dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi juga telah dibebaskan dari berbagai perbudakan lainnya, yaitu perbudakan hukum Taurat. Sebagai suatu sistem keselamatan yang membangkitkan dosa dan memberi kekuatan kepadanya. Roma 7 ayat 5-13. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik
untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perbudakan iblis dan kuasa kegelapan yang jahat. Jadi kita juga dibebaskan dari hal ini. Kita dibebaskan dari perbudakan tahayul dan keyakinan kepada ilah-ilah lain. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kita juga dibebaskan dari perbudakan beban seremonial agama Yahudi. Galatia 2 ayat 4. Dan dibebaskan dari perbudakan prasangka-prasangka yang dibangun oleh manusia seperti prasangka rasial, budaya, dan gender. Galatia 3 ayat 26-28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kristus telah meruntuhkan penghalang-penghalang yang diciptakan ras, budaya, dan gender, yaitu antara Yahudi dan non-Yahudi, antara hamba dan orang merdeka, antara laki-laki dan perempuan. Terhadap semuanya ini, Paulus menegaskan bahwa orang percaya telah dimerdekakan, dan kemerdekaan tersebut merupakan anugerah Kristus yang oleh kematiannya telah membayar lunas pembebasan umatnya dari perhambaan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah yang sudah memberi kemerdekaan kepada kita, apakah tujuan yang dikehendakinya? Manusia dimerdekakan agar hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk menerima anugerah kemerdekaan, manusia harus datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. 1 Korintus 7 ayat 22-23, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah seorang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang yang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kemudian secara sukarela menyerahkan diri menjadi hamba Allah. Roma 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Bukan hanya hamba kebenaran, tetapi kita juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 1 Korintus 9 ayat 19-23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah.
Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saat ini kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus dari dosa dan maut, iblis dan kuasa kegelapan, serta dari kehidupan yang sia-sia, dimaksudkan agar kita bisa hidup bagi Allah, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19-20. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan suatu kehidupan yang benar, mulia, dan penuh makna. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Seseorang pernah mengatakan, kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan dari, tetapi kemerdekaan untuk. Charles R. Swindoll mengatakan, kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan dari sesuatu dan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi pada intinya, kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosa dan berbagai bentuk perbudakan lainnya, untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sahabat, pakailah kemerdekaan yang sudah diberikan Allah untuk hidup dalam pimpinannya. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.